Halo guys, saat ini saya akan tunjukkan tanaman di depan rumah, bagaimana cara kita memanfaatkan halaman rumah kita menjadi produktif untuk bertanam sayur dan sebagainya menggunakan pot-pot bekas. Kita lihat saat ini tanaman-tanaman saya di depan rumah, salah satunya bumbu-bumbu, cabai, sayur dan lainnya, sehingga bisa lebih produktif dan dapat menghemat kita dalam rumah juga untuk kebutuhan sehari-hari. Tips ini bisa diikuti oleh ibu-ibu maupun bapak dan teman-teman yang suka bertanam. Terima kasih. Oke, kita saksikan sekarang tanaman-tanaman saya saat ini. Oke guys, ini dia tanaman saya. Nah, ini tanaman sawi bakso dan sawi keriting, subur sekali ya, tanpa pupuk, tanpa pestisida organik. Dan saya memanfaatkan lahan juga tanam cabai rawit menggunakan pot-pot bekas ataupun ember bekas. Dan ini juga ada cabai saya sudah berbuah dan sudah mulai panen teman-teman, kelihatan subur ya. Nah, ingat ini tanpa pestisida dan subur. Saya menggunakan lahan-lahan dekat rumah juga membuat bedengan untuk tanam daun ubi ya. Dan selain itu saya memanfaatkan juga untuk tanam kacang panjang yang saat ini sudah berbunga dan hampir panen teman-teman. Nah, kelihatan subur. Dan saya memanfaatkan juga karung bekas untuk menanam timun pasar ya, ini sudah tumbuh. Dan ada wortel juga teman-teman. Nah, ini wortel saya juga kelihatan subur sekali. Ingat, ini tanpa pupuk, tanpa pestisida, memanfaatkan lahan. Dan ada juga terung asam teman-teman. Nah, ini dia sudah mulai tumbuh ya. Ada juga bayam merah dan ada juga bayam putih ya. Ini subur sekali teman-teman. Selain itu saya juga menanam kangkung di beberapa pot. Nah, ini dia. Dan tidak hanya itu, untuk melengkapi saya juga tanam bumbu-bumbu dapur. Ini ada kunyit, nah subur sekali, serai, dan juga jahe merah, jahe biasa. Nah, di samping itu juga saya tanam tomat teman-teman. Ini tomatnya subur ya. Nah, ingat, ini tanpa pupuk, tanpa pestisida, menggunakan lahan di dekat rumah, menggunakan pot-pot bekas. Jadi bisa dicoba. Oke teman-teman semua, untuk wortel kita caranya pembibitan terlebih dahulu. Setelah pembibitan, penyemaian, kita mesti rajin siram, kemudian mesti setelah berdaun 3-4 batang daunnya, nah itu baru bisa dipindahkan dalam polybag dengan jarak yang cukup ya, dengan jarak yang cukup, mungkin 3 cm ya dalam satu pot. Nah, itu harus tumbuh ditanam dengan lurus sehingga buahnya kelak bisa baik, dan dengan pot yang agak tinggi lah sehingga buahnya juga baik. Kalau bayam kita bisa taburkan sendiri seperti ini, langsung ditaburkan, dicampurkan biji-biji bayam dengan pasir sehingga ada jarak-jarak, karena kalau padat bayam kalau berdempet juga menghambat pertumbuhan ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau biji terong itu kita taburkan sendiri, nanti kalau udah tumbuh sampai 4-5 daun itu bisa dipindahkan di pot atau polybag yang teman-teman miliki atau ibu miliki. Dan ya, kalau cara tanam sawi itu juga kita pembibitannya mesti pembibitan terlebih dahulu, kita tabur bibit. Setelah tumbuh berdaun sampai 4-5 daun baru kita pindahkan satu persatu di pot. Mungkin dalam isi satu pot atau polybag yang agak besar itu cukup 3 batang paling banyak ya, lebih oke itu 2 batang, karena nanti akan lebat, entah itu pokcai, sawi biasa, maksudnya sawi biasa ini sawi bakso, atau juga sawi keriting. Tomat juga sistemnya sama, mesti pembibitan terlebih dahulu baru dipindahkan juga berdaun sampai 4-5 daun. Nah, penting banget nih untuk diikuti cara saya ini, bagaimana kita dapat memanfaatkan lahan yang kecil, depan rumah kecil, belakang rumah kecil, dengan lebih produktif bertanam sayur, bumbu dapur, sehingga juga dapat menghemat ekonomi dalam rumah tangga ya guys. Di sini saya juga menggunakan media-media yang ya bahan-bahan bekas semua, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bahan bekas styrofoam, kalau yang ini ember-ember bekas. Nah, ya, ember-ember bekas itu bisa digunakan teman-teman semua. Kemudian juga tanah yang digunakan ya tanah biasa, tanah hitam. Kemudian ya kalau bisa dicampurkan dengan sekam sedikit atau ampas-ampas rumput yang udah amati, karena apa, itu bisa menjadi pupuk untuk tanaman kita. Cukup kita sirami 2 kali sehari, pagi dan sore. Sorenya jam 4.30 ya, jangan sampai siang hari. Dan ini organik loh, tanpa pupuk dan tanpa pestisida, pastinya aman dan sehat untuk keluarga kita. Thank you guys telah menyaksikan video-video saya dari tutorial saya saat ini. Bisa ditiru di teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Kembali lagi bersama saya untuk tutorial berikutnya. Dan selanjutnya untuk bertanya teman-teman bisa komen, request untuk apa, misalnya penanaman apa ya, bisa request ke saya, nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai cara tanam sayur ini satu persatu sehingga lebih jelas dan lebih detail. Thank you teman-teman semua, God bless you, semangat semua dalam aktivitas. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan.